Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Haikal Hasan menghina Soekarno, mantan Presiden RI, dituding membunuh ulama. Soekarno mantan Presiden pertama Republik Indonesia sebagai proklamator negara Indonesia. Haikal Hasan menuding mantan Presiden Soekarno membunuh ulama Islam sekitar tahun 1975. Presiden Soekarno tidak mungkin membunuh atau menindak ulama yang tidak salah. Kalaupun ada menindak ulama, diduga ulamanya menentang negara seperti sekarang ini. Pemerintah menghukum ulama Rizik Syihab dan ulama Ustadz Bahar Smith yang selalu menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, bahkan ingin menjatuhkan presiden dari jabatannya, padahal Presiden Joko Widodo dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Demikian juga Ustadz Obah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ditangkap Densus 88 karena terafiliasi terorisme, dan juga Ustadz Gus Nur ditangkap dan ditahan polisi karena menuduh Syed Agil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, sopir bus ugal-ugalan, semua penumpangnya mabuk dan PKI katanya. Saya selaku putra asli Indonesia sangat tersinggung dengan tudingan Haikal Hasan bahwa Soekarno membunuh ustadz atau menindak ustadz. Tindakan pemerintah dulu sama dengan sekarang, sama bagi para ustadz yang menentang pemerintah, ia dihukum sesuai perbuatannya, sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Polisi agar segera menangkap Haikal Hasan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, yang melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancamannya selama 6 tahun. Saya melihat harga diri sebagai orang Indonesia sudah tidak ada, di mana Haikal Hasan keturunan Arab beraninya menghina proklamator negara Indonesia karena jasa-jasanya berjuang memerdekakan negara Indonesia dari penjajahan Belanda. Padahal Haikal Hasan kelahiran daripada Arab sampai di Indonesia hanya tidak ikut berjuang sama sekali. Tidak tahu bagaimana sakitnya berjuang itu untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi malah dia menuding mantan Presiden Soekarno sebagai proklamator negara Indonesia ini sebagai pembunuh ustadz katanya. Padahal hal itu karena setiap orang yang bersalah memang harus dihukum. Tidak mungkin Presiden Soekarno itu menghukum orang yang tidak bersalah. Walaupun dia ustadz, tidak mungkin dia bunuh kalau tidak ada kesalahannya. Tentu Presiden Soekarno itu mau menindak orang, ya, menindak ustadz atau membunuh ustadz, atau kalau benar dia membunuh itu saya kurang tahu. Kalaupun Presiden Soekarno ini menindak ustadz tersebut, ya mungkin karena dia melakukan kesalahan. Tidak mungkin Presiden Soekarno menindak ustadz kalau tidak ada kesalahannya. Ya mungkin Presiden Soekarno itu menindak ustadz tersebut karena dia bersalah. Seperti sekarang ini, apa bedanya? Sama dengan dulu dengan sekarang. Walaupun dia ustadz atau orang biasa, yang harus ditindak kalau melakukan kesalahan sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun orangnya, ulama, pejabat tinggi negara, masyarakat biasa, pengusaha besar dan lain sebagainya, kalau melakukan kejahatan yang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jadi saya lihat tindakan daripada Haikal Hasan ini sampai dia berani menuding
Soekarno membunuh para ustadz, katanya para ustadz atau tokoh agama Islam itu sangat menyakitkan, itu menghina besar, penghinaan besar itu. Sepertinya tidak ada lagi harga negara, harga diri seorang warga Indonesia kelahiran asli di Indonesia ini. Sudah tidak ada lagi harga dirinya, karena Haikal Hasan keturunan Arab saja berani menghina proklamator Indonesia yang berjuang mati-matian memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dihinanya, dia sangat menghina proklamator Indonesia ini, sangat tidak beretika dia. Padahal dia di Indonesia, menumpang dia di Indonesia ini, tidak ikut sama sekali berjuang dalam memerdekakan Indonesia ini. Malah dia menuding mantan Presiden Soekarno itu membunuh para ustadz, katanya. Tidak mungkin dia membunuh ustadz itu kalau tidak ada kesalahan. Kalaupun tidak mungkin Presiden Soekarno ini menindak para ustadz tersebut kalau tidak ada kesalahan. Ya tentu mereka ada kesalahan, ya tentu ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sampai sekarang pun ustadz itu kalau bersalah dihukum. Jadi saya melihat harga diri sebagai orang Indonesia sudah tidak ada, di mana Haikal Hasan keturunan orang Arab berani menghina proklamator negara Indonesia karena jasa-jasanya berjuang memerdekakan negara Indonesia dari penjajahan Belanda. Harapan saya agar orang keturunan Arab yang sudah warga negara Indonesia menyesuaikan hidupnya di negara Indonesia. Jangan menjadi pengganggu, perusak persatuan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.